Selamat datang di ruang diskursus kita, The Debate. Pernahkah Anda melihat dua anak yang dibesarkan di rumah yang persis sama, oleh orang tua yang sama, dengan aturan makan yang sama, tapi, Tapi kepribadiannya seolah dari dua planet yang berbeda kan? nah, tepat sekali. Yang satu sangat penurut dan tenang, sementara yang satunya lagi, bagaikan badai yang selalu mempertanyakan setiap aturan. Pertanyaannya, jika pola asuh dan lingkungan itu adalah segalanya, mengapa hasilnya bisa sangat bertolak belakang? Itu misteri klasik yang selalu menarik untuk dibedah. Tentu, coba kita gunakan sebuah analogi. Bayangkan sebuah gumpalan tanah liat di atas meja seorang pematung. Tanah liat itu kan pada dasarnya pasif. Iya, tidak punya bentuk awal. Betul. Dia sepenuhnya tunduk pada tekanan, tarikan, serta imajinasi sang seniman. Tapi sekarang, singkirkan tanah liat itu dan letakkan sebuah biji pohon ek di tempat yang sama. Biji itu tidak pasif. Saya mulai paham arahnya. Dia sudah memiliki cetak biru yang utuh di dalamnya, sebuah desain internal rahasia. Desain inilah yang secara alamiah mendikte bagaimana akar menjalar dan ranting membentang terlepas dari siapa yang menyiramnya setiap pagi. Analogi yang sangat visual. Dan itu membawa kita langsung ke jantung persoalan diskursus ini. Benar sekali. Inilah isu sentral dalam ranah perkembangan anak usia dini dan psikologi pendidikan. Apa penggerak utama di balik pembentukan karakter dan kognisi seorang anak? Apakah anak dibentuk utamanya oleh stimulus eksternal dan lingkungannya, ibarat tanah liat di tangan pematung? Atau apakah mereka didorong oleh struktur kognitif bawaan dan potensi biologis yang berkembang secara mandiri seperti biji pohon ek tersebut? Tepat. Dalam diskursus kali ini, saya akan mengambil posisi bahwa lingkungan, stimulus, dan pola asuhlah yang menjadi arsitek utama pembentukan anak. Sebuah pandangan yang berakar pada filsafat empirisme. Dan saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Saya akan berargumen bahwa anak dimotori oleh struktur kognitif bawaan dan profil kecerdasan yang berevolusi secara mandiri, berakar pada nativisme dan konstruktivisme. Mari kita mulai dengan membedah mengapa lingkungan itu begitu esensial. Kalau kita tarik ke tradisi empirisme, premisnya itu sangat lugas, sering dikaitkan dengan konsep tabula rasa atau kertas kosong dari filsuf John Locke. Kertas kosong. Ya, maksudnya bukan kosong secara fisik, tapi secara karakter. Mereka dilahirkan tanpa prasangka bawaan, tanpa kecenderungan moral terprogram. Lingkunganlah, yaitu orang tua, sekolah, budaya, yang memegang pena untuk menuliskan cerita di atas kertas tersebut. Kertas kosong terdengar sangat puitis, tapi apakah itu terbukti secara empiris di era modern ini? Maksud saya, sains sudah berkembang jauh sejak John Locke. Oh, justru sangat terbukti kalau kita melihat literatur psikologi perkembangan terkait kausalitas pola asuh. Kita melihat bukti yang sangat konsisten bahwa gaya pengasuhan secara langsung mendikte hasil akhir kepribadian anak. Contoh konkretnya seperti apa? Gini, penerapan pola asuh demokratis di mana orang tua memberikan batasan jelas tapi memvalidasi emosi anak, secara empiris menghasilkan anak yang mandiri dan punya empati tinggi. Sebaliknya, coba kita lihat kalau kertas kosong ini dibiarkan begitu saja. Maksud Anda, pengabaian. Betul, pola asuh permisif, indifferent atau lepas tangan. Tidak ada kehangatan, tidak ada aturan. Hasilnya secara langsung memicu inkompetensi sosial dan kegagalan regulasi diri. Ini bukan kebetulan genetik, ini bukti nyata bahwa karakter anak adalah produk desain lingkungan. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian. Namun izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda. Konsep kertas kosong itu mungkin menarik, namun literatur perkembangan kognitif modern dengan tegas membantah gagasan bahwa anak hanyalah sekedar penerima pasif. Penerima pasif, bukankah menyerap pola asuh itu butuh partisipasi? Bukan partisipasi yang sekedar dicetak, tapi partisipasi aktif. Saya berpijak pada konstruktivisme ala Jean Piaget. Piaget melihat anak bukan sebagai tanah liat, melainkan sebagai ilmuwan kecil. Ilmuwan kecil? Bisa Anda elaborasi maksudnya? Dunianya. Tepat sekali, mereka memproses dunia lewat cetak biru internal mereka. Lebih jauh lagi, teori kecerdasan majemuk dari Howard Gardner benar-benar mematahkan ilusi bahwa lingkungan bisa mencetak anak menjadi apa saja. Gardner mengidentifikasi 9 kecerdasan yang berbeda secara bawaan. Linguistik, spasial, semacam itu. Betul, ada anak yang bawaannya linguistik sangat pintar merangkai kata. Ada yang spasial, kinestetik, hingga naturalis. Ini potensi bawaan.
Lingkungan itu fungsinya cuma menyajikan menu makanan, tapi arsitektur internal anaklah yang memilih apa yang akan dimakan. Jujur saja, ketika Anda menyebutkan bahwa anak memilih sendiri menunya secara bawaan, saya agak bingung, terutama soal temperamen. Banyak orang tua percaya bahwa kalau anak itu pemurung atau penakut, itu karena cara mendidiknya yang salah, kan? Itu asumsi umum, tapi seringkali keliru. Bukankah lingkungan pada akhirnya yang memicu emosi-emosi tersebut muncul? Mari kita ambil contoh nyata. Sifat keras kepala. Seringkali sifat keras kepala itu digerakkan oleh kemauan kuat yang punya landasan genetis yang pekat. Dalam psikologi, kita mengenal tipe temperamen bawaan seperti koleris yang dominan. Atau melankolis yang perasa ya? Betul. Nah, seorang anak yang berwatak koleris tidak sekedar merespons pola asuh orang tuanya secara pasif. Malahan, anak ini memaksa orang tuanya untuk mengubah taktik pengasuhan. Tunggu, memaksa orang tua mengubah taktik? Maksud Anda orang tuanya yang malah dikendalikan oleh si anak? Tepat sekali. Bayangkan sebuah pagi yang dingin dan seorang anak koleris menolak memakai jaket. Kalau orang tuanya menggunakan pendekatan otoriter yang kaku, mereka akan berhadapan dengan ledakan tantrum luar biasa. Sang anak melawan balik. Ya, itu sering terjadi. Akhirnya, orang tua yang cerdas menyadari bahwa mereka tidak bisa sekedar mencetak realita. Mereka harus bernegosiasi dengan desain internal anak tersebut. Mereka mulai menggunakan taktik, misalnya menawarkan ilusi kontrol. Ilusi kontrol seperti apa? Seperti bertanya, kamu mau pakai sweater yang merah atau yang biru? Di momen itu, anaklah yang mengarahkan interaksi. Arsitektur internal anak memaksa lingkungan menyesuaikan diri dengan kebutuhannya. Oke, analogi sweater merah atau biru itu sangat brilian. Saya bisa melihat bagaimana temperamen anak menciptakan hambatan yang harus dinavigasi. Tapi mari kita telaah skenario itu lebih dalam. Negosiasi itu sendiri sebenarnya adalah sebuah bentuk desain lingkungan yang direkayasa secara cerdik oleh orang tua, bukan? Menarik. Jadi Anda melihat ilusi pilihan itu sebagai kemenangan lingkungan. Tentu saja, pada akhirnya orang tualah yang menetapkan batasan mutlak bahwa cuaca sedang dingin dan sweater harus dipakai. Anak mungkin merasa dia memilih warnanya, tapi orang tualah yang merancang ekosistem kepatuhannya. Tapi desain itu tidak akan ada tanpa dorongan penolakan dari dalam diri anak. Benar, tapi pembelajaran tidak terjadi dalam ruang hampa biologis. Kalau kita bicara soal kecerdasan, saya fokus pada satu kata kunci, stimulus. Literatur neurologi sangat jelas soal ini. Saat lahir, sinapsis antar neuron anak itu masih sangat jarang. Saya sepakat bahwa stimulus itu mengubah fisik otak. Dan bagaimana sinapsis ini menebal? Murni karena stimulus eksternal. Semakin banyak orang tua memberikan pendidikan dan simulasi, semakin lebat jaringan otaknya. Kalau kita ingin anak punya kecakapan empati, itu tidak tumbuh sendiri seperti jamur. Iya, tapi Orang tua harus melakukan fase orientasi, memberi contoh, lalu latihan terstruktur, dan akhirnya debriefing. Misalnya, kakak, tadi kenapa teman mainnya menangis waktu mainannya direbut? Pemahaman moral dipahat oleh struktur eksternal ini. saya sama sekali tidak menolak fakta bahwa stimulus itu penting. Neuron memang butuh rangsangan. Namun mekanisme internal yang memproses stimulus itulah yang menjadi inti argumen saya. Silakan elaborasi mekanismenya. Anda menjelaskan seolah-olah anak menalan di briefing dari orang tua mentah-mentah seperti sponge. Padahal, kembali ke Piaget, anak aktif menggunakan dua mekanisme kognitif bawaan, yaitu asimilasi dan akomodasi. Bisa Anda jelaskan mekanismenya dengan bahasa yang lebih membumi? Bagaimana ini menolak ide bahwa anak itu pasif? Gini, bayangkan balita yang di rumah hanya tahu anjing peliharaannya. Di otaknya, konsep hewan berbulu kaki 4 itu adalah anjing. Suatu hari dia ke kebun binatang melihat zebra, dan dia menunjuk sambil bilang anjing. Dia mengasosiasikannya dengan apa yang dia tahu. Tepat, itulah asimilasi. Menarik informasi baru masuk ke struktur kognitif lama. Lalu orang tuanya mengoreksi bahwa itu zebra. Di titik ini, anak itu harus membongkar struktur kognitif lamanya dan membuat folder baru. Itulah akomodasi. Tapi bukankah orang tuanya yang memberitahu bahwa itu zebra, artinya lingkungan yang memicu akomodasi itu? Pemicunya, ya. Tapi kemampuan mencernanya dibatasi secara ketat oleh tahapan biologis yang kaku. Anak usia dini berada pada tahap praoperasional. Pikiran mereka masih sangat egosentris dan penuh animisme, percaya benda mati itu hidup.
Seperti mengira meja itu nakal kalau mereka tersandung. Tepat, Anda tidak bisa menggunakan lingkungan sekaya apapun untuk memaksa otak anak usia 3 tahun melompati tahap ini menuju tahap operasional konkret di mana logika seperti reversibilitas dan konservasi baru muncul. Tunggu sebentar. Konservasi. Reversibilitas, ini istilah yang cukup teknis. Bisa berikan contoh konkret tentang konservasi ini agar kita melihat bagaimana batasan biologis bekerja di dunia nyata? Tentu. Eksperimen konservasi volume air Piaget adalah contoh klasik. Anda siapkan 2 gelas pendek lebar, diisi air persis sama. Anda tanya ke anak usia 4 tahun, mana yang airnya lebih banyak? Dia pasti jawab sama banyak. Betul. Lalu, di depan mata anak itu, Anda tuangkan air dari gelas pendek ke gelas yang tinggi dan sangat ramping. Airnya terlihat naik kan? Anda tanya lagi, mana yang lebih banyak? Dan anak usia 4 tahun akan menunjuk gelas yang tinggi. Selalu. Karena otak mereka belum mampu memproses konservasi bahwa volume tidak berubah meski wadahnya berubah. Sebanyak apapun Anda melatihnya, menjelaskan hukum fisikanya, anak itu tetap kebingungan sampai jam biologis kognitifnya matang di usia 7 atau 8 tahun. Saya melihat kekuatan eksperimen gelas air tersebut. Tapi saya harus mengkritisi alur logika itu jika ditarik ke konteks yang lebih luas. Silakan. Di bagian mana yang kurang tepat menurut Anda? Kalau tahapan biologis ini otomatis berjalan bagaikan jam, lalu bagaimana menjelaskan anak-anak yang bernasib malang yang diabaikan dalam pola asuh permisif lepas tangan? Itu pertanyaan yang valid. Jika semuanya diatur cetak biru internal, anak yang dibiarkan tanpa bimbingan ini seharusnya tetap mencapai regulasi diri seiring bertambahnya usia, kan? Kenyataannya, kegagalan inkompetensi emosional pada mereka adalah fenomena nyata. Jam biologis seolah berhenti kalau lingkungan tidak merawatnya. Bentar. Saya harus menarik garis yang jelas di sini. Kegagalan regulasi emosi pada anak yang diabaikan sama sekali tidak berarti jam kognitif biologisnya berhenti. Tapi secara fungsional mereka tertinggal. Anak yang ditelantarkan tetap akan mencapai pemahaman konservasi gelas air tadi saat dia berumur 8 tahun. Tahapan logikanya jalan. Masalah emosional yang Anda sebutkan terjadi karena dorongan internal anak tidak difasilitasi dengan aman, bukan karena ketidakadaan cetak biru. Dan bicara soal memfasilitasi, ini membawa kita pada elemen paling mendasar, hakikat bermain. Ruang bermain. Ruang observasi yang sempurna. Tepat, bermain adalah arena di mana teori-teori ini berbenturan secara nyata. Saya berpendapat bahwa aktivitas bermain justru bukti terbesar perlunya scaffolding atau pijakan dari lingkungan. Maksud Anda pijakan seperti apa dalam bermain? Seperti belajar naik sepeda. Orang tua tidak mungkin hanya memberi sepeda lalu berkata, bersenang-senanglah dengan insting biologismu. Tidak kan? Orang tua memasang roda bantu, memegangi sadelnya. Roda bantu itulah scaffolding. Saya mengerti arahnya ke teori Vygotsky. Betul sekali, teori sosiokultural Vygotsky. Bermain bukanlah aktivitas liar yang acak, bermain adalah ruang sosial. Tanpa orang tua yang menyediakan alat permainannya, membuat aturan dan memberi apresiasi, bakat mentah tidak akan berevolusi menjadi pemecahan masalah tingkat tinggi. Saya setuju bahwa bersepeda butuh bantuan, tapi hakikat bermain yang sesungguhnya, free play, berasal dari arah yang berlawanan. Kalau kita menilik filsafat naturalisme ala Jean-Jacques Rousseau, bermain murni spontan dan dimotivasi intrinsik. Jadi anak tidak butuh diajari cara bermain. Coba kita aplikasikan kecerdasan kinestetik dari Gardner tadi. Seorang anak kinestetik akan mengeksplorasi dunia lewat gerakan fisik. Dia memanjat sofa, membongkar mainan. Dia melakukan itu bukan karena orang tuanya memberinya ruang unjuk gigi, tapi karena otot dan sarafnya menuntut untuk bergerak. Dan anak naturalis akan mencari dedaunan dan semut ya? Tepat. Dia tidak butuh aturan main. Bermain bukanlah cara orang tua mendefinisikan batas ruang bagi anak. Sebaliknya, bermain adalah cara internal anak mendefinisikan dunianya sendiri. Itu romantisasi masa kanak-kanak yang indah, tapi mari kita berpijak pada realitas. Eksplorasi bebas itu selalu beroperasi di dalam batas-batas yang disetujui lingkungannya. Bagaimana maksudnya? Anak naturalis yang Anda contohkan tadi. Dia tidak akan bisa mengeksplorasi kecerdasannya jika dibesarkan di apartemen steril di lantai 30, di mana orang tuanya takut kuman dan melarang bermain kotoran. Insting biologisnya akan terbentur tembok beton. Tapi dorongan itu tetap ada. Ada, namun terpendam.
Melalui diskursus kita hari ini, saya merangkum posisi saya bahwa intervensi yang sadar, simulasi terencana, stimulus kaya adalah arsitek yang tak tergantikan. Potensi genetis hanyalah batu bata. Tanpa tukang bangunan, batu bata tidak akan menjadi gedung. Saya memahami kesimpulan Anda, namun rangkuman dari perspektif saya justru menyoroti betapa berbahayanya mengabaikan material dari batu bata tersebut. Tentu, materialnya juga penting. Kesimpulan saya adalah kita tidak dapat memaksakan arsitektur eksternal tanpa menghormati fondasi internal anak. Anak dikendalikan jam kognitif Piaget, digerakkan kecerdasan bawaan Gardner, dan diwarnai temperamen genetis. Mencoba membentuk anak semau kita tanpa memahami hal ini sama halnya dengan mencoba memahat air. Memahat air, sebuah antitesis yang tajam untuk gumpalan tanah liat saya tadi. Namun, di tengah perbedaan ini, dari debat temperamen hingga asimilasi saya melihat titik temu yang jelas. Kita sepakat bahwa pemahaman mendalam dari orang tua terhadap karakteristik anak adalah sebuah keharusan mutlak. Sangat tepat. Terlepas dari apakah kita melihat anak digerakkan dari luar atau dari dalam, kewajiban menyediakan lingkungan yang aman tidak bisa dinegosiasikan, dan di saat yang sama, orang tua memiliki tanggung jawab mengobservasi minat bawaan anak, memaksa ikan memanjat pohon kita gagal di kedua sisi. Diskursus ini mengajak kita menyadari bahwa menavigasi interaksi dinamis antara kodrat alamiah dan pola asuh adalah proses panjang yang masih menyisakan banyak misteri. Karena pada akhirnya, kita sedang melihat kedalaman semesta kognitif yang sedang mekar dengan sendirinya. Apakah anak gumpalan tanah liat atau benih pohon ek? Jawaban sejati mungkin menanti di perbatasan antara goresan tangan pematung dan detak kehidupan dalam benih itu sendiri. Sampai jumpa di ruang diskursus berikutnya.